Assalamualaikum. Halo. Kalau bilang halo, jawabnya hai ya. Halo. Hai, halo. Iya, gitu. Halo, hai. Terima kasih waktunya adik-adik. Perkenalkan, saya Lukman Walidi. Kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta bersama teman-teman kami. Saya senang berkunjung ke sekolah ini. Jadi jalan lewat jalan perkebunan. Adik-adik ini tinggal di sekitar sini atau jauh dari sini? 30 kilo yang sopir mana? Ini jauh. Kamu naik apa? Motor. Naik motor sendiri? Iya. Ada yang ke 20 kilo, ada tidak bisa pulang kan tadi karena habis tujuan. Iya. Oh, kalian jauh-jauh ya? Jauh. Yang penting kalau sekolah dan pulang harus hati-hati. Karena kalau nggak hati-hati takut jatuh ya, takut kecelakaan. Tapi enggak, insya Allah semua baik. Nah, kalian kelas 7 apa? B. 7B? Ya, kemarin ikut proyek Suara Demokrasi itu. Apa kesannya? Siapa yang jawab tadi? Bagus? Senang? Atau apa yang menarik dari Suara Demokrasi kemarin? Atau biasa aja nggak ada yang menarik? Apa yang menarik? Mengeluarkannya itu jangan takut. itu gitu. Enggak apa-apa. Keluarkan Apa aja? Ini mah bebas. Apa sih yang Senangnya waktu pemilihan anggota dan ketua OSIS. Mengeluarkan itu itu ngapain kalian waktu pemilihan ketua OSIS? Membuat pemilihan suara. Jadi menyalurkan suara itu nyoblos bukan? Nyoblos. Nyoblos. Terus kalian ikut menyiapkan atau tidak? Ikut. Apa yang dilakukan? Membuat kotak suara. Membuat kotak suara dari apa? Dari kardus. Oh, dari kardus membuat kotak suara. Terus kotak suara itu kan yang kotak ada lubangnya ya kan celengan. Oke. Terus apa lagi yang dibuat? Ada posternya. Posternya itu posternya apa isinya? Calon atau Calon ketua yang dipilih. ini dipilih. Ada calonnya dari sini. Ada. Siapa calonnya? Ada yang dari kelas 8, ada yang dari kelas 7. Oh, ada kelas 8, ada kelas 7. Tapi di kelas ini ada? Ya. Oh, nggak ada. Kelas 7 tadi yang si siapa Niko? Ikut. Oh, oke. Di sini juga membuat poster. Poster siapa yang dibuat kemarin? Gambarnya siapa? Gambar Niko, terus Hafida, Ido, Reja. 3 itu calonnya. Oh, banyak ya? Kalian bikinnya seperti apa? Itu digambar atau digambar sendiri? Oh, gitu. Iya. Jadi sekarang adik-adik udah tahu cara pemilihan OSIS? Tahu. Nanti adik-adik kalau udah umur 18 tahun sudah punya KTP, nanti adik-adik punya namanya hak suara. Jadi hak suara itu berarti hak untuk memberikan suaranya adik-adik untuk memilih apa aja? Memilih kepala daerah. Kepala desa juga bisa. Kepala daerah, kepala desa, terus siapa lagi? Memilih apa lagi kalau kamu udah punya KTP? Memilih calon istri aja, itu nama-nama. Kades ya, kepala desa, kepala daerah, bupati, itu sama ya, bupati, wali kota, gubernur itu kepala daerah. Terus memilih apa lagi? Kalau kalian punya KTP? RT ya boleh, bisa juga. Tapi dia nggak perlu pakai KTP asalkan kamu warga di situ bisa. RT. Kalau yang lebih tinggi dari kepala daerah? Nah, memilih presiden, memilih Jokowi atau Prabowo misalnya. Ada gambarnya? Oh, ini ada Pak Jokowi. Ini jadi
gambar ini jadi di sini karena sebagian besar masyarakat Indonesia itu nyoblos gambarnya Pak Jokowi. Seandainya sebagian besar nyoblos gambarnya Pak Prabowo, berarti nanti gambar ini kan. Nah, kira-kira gambar ini ganti tahun berapa? 2000? Nah, 2024. Jadi udah tahu, kamu nonton ini? Udah mulai ikut kampanye ya. Nah, ini adik-adik sudah tahu bahwa adik-adik itu punya hak suara, hak untuk memilih pemimpinnya. Kepala daerah memilih anggota DPR, DPRD, DPRD dan DPR, dan juga memilih presiden. Jadi kita sebagai rakyat, adik-adik ini sebagai rakyat punya hak. Hak itu digunakan dengan baik. Ya. Kayak kemarin sebagian besar memilih Niko, kalaupun yang calon yang lain kalah, ya harus menerima. Nah itu prosesnya. Itu belajar kenapa suara demokrasi kemarin itu menjadi menarik. Itu ya, jadi saya ingin titip pesan kepada adik-adik, semangat belajar. Semangat belajar itu tidak harus pusing untuk belajar enggak, tapi coba senangi pelajaran itu dari hati. Misalnya Bapak Ibu guru mengajar kurang mengerti, jangan takut untuk bertanya. Kalau takut bertanya, tunggu teman-temannya pulang, nanti ada bilang sama guru, Bu, Pak, saya guru, daripada tinggal belajar. Karena adik-adik sudah berani menyampaikan kepada gurunya, nanti justru gurunya jadi tahu bahwa adik ini perlu dibina lebih daripada temannya. Tapi kalau adik-adik semangat, semua pelajaran itu mudah. Ya, kalau semangat, kalau nggak semangat, aduh seperti ini pelajaran nanti pasti susah. Jadi harus semangat belajarnya supaya nanti adik-adik lulus, kalau ada kesempatan melanjutkan lagi ke SMA atau SMK, melanjutkan lagi kalau ada kesempatan menjadi mahasiswa, ada yang mau jadi dokter, ada yang menjadi insinyur, ada yang menjadi perawat, ada yang menjadi pengusaha, apapun itu bukan nggak mungkin ya. Jadi maksudnya sekarang adik-adik kalau itu semangat belajar dan membaca, jadi lebih tahu banyak hal, adik-adik ini jadi punya lebih banyak cita-cita. Saya tanya sekarang, kamu cita-citanya apa? Kamu punya cita-cita apa? Oke. Mungkin kamu nggak punya cita-cita justru karena belum banyak wawasannya. Tahu wawasannya? WAWA, SAN. Wawasan itu apa? Ada yang tahu wawasan itu apa? Wawasan itu maksudnya adalah pengetahuan yang luas. Pengetahuan yang luas. Jadi karena kita, misalnya adik-adik belum punya cita-cita, itu mungkin karena belum banyak tahu. Belum banyak tahu banyak hal. Gimana supaya banyak tahu? Banyak baca, banyak belajar, cari tahu di internet yang disukai. Jangan hanya nonton TikTok, apalagi kalian main game, itu nggak apa-apa, itu kesenangan juga. Tapi kalau punya minat itu harus ditumbuhkan. Misalnya ada yang suka nge-game, nggak apa-apa nge-game, tapi cari tahu seluk-beluk game sehingga ada yang punya potensi di bidang itu. Jadi punya cita-cita, punya wawasan. Oh ternyata kalau jadi gamers itu kayak gini loh, bisa dibayar mahal. Kalau kita suka makanan, misalnya suka masak, oh bisa seperti ini loh, nanti saya bisa sekolah lagi. Kalau saya suka otomotif, suka naik motor, saya suka bengkeling, misalnya, ini bisa kayak gitu. Cari tahu, ya, cari tahu. Tidak semua orang harus jadi presiden, tidak semua orang harus jadi perawat, tidak semua orang harus jadi dokter. Tapi setiap orang harus jadi orang. Kan jadi keren ya. Jadi orang, maksudnya jadi orang itu sukses, ya, di bidang apapun. Misalnya, oh dia suka bengkel, dia suka motor, jadilah orang yang sukses membuka bengkel yang besar.
suka otomotif, oh ya aku jadi pengusaha travel, jadi pengusaha sawit, siapa tahu ya kan. Jadi jangan berpikir bahwa adik-adik itu tidak punya cita-cita. Jadi selalu buka wawasan, nanti adik-adik akan punya cita-cita yang lebih beragam, lebih menantang. Kalau adik-adik mau tahu, yang kedua mau cari tahu, penasaran. Sekarang kan kalau ada internet kan bisa ya. Adik-adik biasa suka buka internet nggak? Iya. Di sini yang punya HP Android siapa? Oh, hampir semua ya. Semua udah bisa buka internet tapi HP-nya. Nah, artinya di sini di Pasar Berekom atau di Jakarta, informasi yang bisa diperoleh itu sama. Ya. Kalau dulu ketika nggak ada internet nggak bisa. Sekarang udah ada internet. Adik-adik biasa nonton TikToknya siapa? Ayo coba. Yang ditonton TikTok di Pasar Berekom dengan di Jakarta itu bisa jadi sama. Yang ditonton di YouTube di Pasar dan di Jakarta itu bisa jadi sama. Artinya adik-adik kalau udah megang HP itu sama dengan orang di Jakarta ketika punya kesempatan untuk mengakses informasi. Gunakan itu. Gunakan itu. Ingin tahu pelajaran A kan tinggal ketik. Kalau nggak mau ngetik, lalu tolong carikan soal fisika. Ya. Apa itu geografi spasial? Nanti dijawab kan, dia langsung ngeluarin kan dari kartu. Jangan biasakan hanya mencari hal-hal yang kurang mendukung pembelajaran. Boleh nonton TikTok, boleh, tapi kita coba. Kan kita belajar nih, misalnya ada kesulitan matematika, ada kesulitan IPS, ada kesulitan IPA. Cari tahu di situ. Materi A itu hampir semua adik-adik. Kalau adik-adik ketik di Google, misalnya materi IPA kelas 7, itu langsung muncul. Mau video, mau buku, muncul. Tinggal adik-adik mau memanfaatkan itu. Ya. Jadi jangan sampai kalah dengan orang di Jakarta hanya karena alasannya tidak bisa mengakses internet. Sekarang udah bisa kan ya? Akses internet bisa. Jadi gunakan. Itu aja pesan kakak. Terima kasih banyak. Yang penting sehat-sehat, sukses, dan selalu bersemangat. Punya cita-cita ya. Kalian harus punya cita-cita. Cita-cita itu maksudnya punya hal yang ingin kita raih. Makanya orang bilang tentukan cita-cita setinggi langit. Kalau jatuh itu masih tinggi, mungkin jatuhnya di bulan, mungkin jatuhnya di awan, gitu kan? Maksudnya cita-cita setinggi langit itu harus berpikir di luar yang ada sekarang. Mungkin kita ditertawakan nggak apa-apa, tapi kita coba ikhlas. Ya, sudah ada internet ya. Kalaupun nggak ada buku, kalaupun nggak ada sumber yang lain, coba cari internet. Banyak dibaca, dipelajari. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.